Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Langit dan bumi dingin, dan semua hal menyedihkan. Suara itu masih bergema, dan Fu Dongli yang sedang memegang payung hitam tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Roda roulette, seterang es dan salju, terangkat ke udara. Harta karun ini memiliki aura yang menakutkan, dan roletnya diukir dengan berbagai gambar abadi burung dan hewan. Salah satu burung peri tiba-tiba terbang keluar. Saat terbang ke udara, cahaya peri hitam menggantung seperti galaksi 9 hari, membantai Sui. Sui mengayunkan pedang dunia dan mengguncangnya dengan keras. Ledakan. Gunung dan sungai berguncang, dan kehampaannya kacau. Burung pipit yang menelan itu jelas adalah jiwa, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Hanya cahaya peri yang dipancarkan oleh sayapnya dapat dengan mudah membakar raja alam gua di dunia. Sui menggunakan hukum reinkarnasi untuk mengayunkan pedangnya, tapi dia jelas tidak bisa menahan lawannya. Tidak diragukan lagi, jiwa burung pipit yang menelan ini bukanlah roh mati, melainkan telah disempurnakan menjadi roulet, sehingga tidak terkekang oleh reinkarnasi. Namun, ini tidak sulit bagi Sui. Menurut kesimpulan King Shi Sword Immortal dan Jie Kong Sword Mong, kekuatannya saat ini sebanding dengan karakter paling menonjol di alam bayi ilahi. Sama sekali tidak sulit untuk membunuh karakter-karakter itu di tahap tengah dan akhir alam bayi ilahi pada tingkat biasa. Dan betapapun kuatnya burung yang menelan ini, itu hanya setara dengan level bayi berdarah. Segera, pedang Qi menyapu langit, membunuh bulu burung yang menelan dan terbang, dan itu akan menjadi tak terbendung. Duh! Di kejauhan, Fu Dongli memberi isyarat tangan, dan bergerak sedikit ke arah roulette di kehampaan. Ledakan. Ini adalah satu set lengkap. Selain itu, ia sangat cepat, secepat kilat, dan bersama dengan burung yang menelan, ia telah menahan Sui dalam satu gerakan. Dalam Thousand Bird Divine Pan, ada 36 esensi burung abadi yang tersegel. Meskipun harta karun ini rusak parah pada akhir bencana, hanya ada kurang dari satu kekuatan yang tersisa. Namun, semangat burung abadi disegel di dalamnya masih memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan tingkat alam bayi berdarah. Di kejauhan, Fu Dongli berkata dengan ringan, juga, mereka tidak dikendalikan oleh reinkarnasi. Tidak diragukan lagi, Fu Dong dipersiapkan dengan baik dari sini, dan dia tahu kekuatan reinkarnasi untuk menahan orang mati, jadi dia secara khusus menyiapkan harta untuk menghadapi reinkarnasi. Ledakan. Pertempuran semakin sengit. Melihat Sui mendapatkan kembali keuntungannya, dia akan menekan Tian Kue dan Bifang. Di piring 1000 dewa binatang, seekor burung peri bergegas keluar lagi. Dan mengeluarkan 7 penuh. Ada elang bermata biru dengan udara ungu penuh, elang berwajah hantu dengan 6 pasang sayap, dan bangau menyala yang ditutupi dengan hukum kilat merah. Saat mereka terbunuh bersama, Sui langsung terjebak. Di kejauhan, Fu Dongli tersenyum tipis. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk menembak. Tapi sekarang tampaknya Sui, yang baru-baru ini terkenal di seluruh dunia, tampaknya tidak dapat menghentikan bahkan harta peri yang rusak. Memikirkan hal ini, Sui menghela nafas pelan, sayang sekali. Fu Dongli tersenyum, sayang sekali. Saat berikutnya, senyumnya membeku. Saya melihat 9 pedang terbang naik dari langit, membunuh satu burung peri. Ledakan. Kekosongan itu kacau, dan hujan ringan menyapu dan menyebar. Sui berbisik. 9 pedang terbang bertahan dalam cahaya peri, berputar di sekelilingnya, bersinar terang. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyingkirkan piring dewa 1000 burung. Lalu, ludah. Berteriak. Jimat yang dipenuhi dengan cahaya peri emas naik ke udara. Mata Sui menyusut dengan tenang, merasakan penindasan mengalir ke arahnya. Tidak diragukan lagi, harta karun ini sangat menakutkan, jauh dari sebanding dengan harta bulu biasa. Ini adalah dekrit abadi yang ditinggalkan oleh para tetua klan kita. Kekuasaan dapat dengan mudah membunuh semua karakter di alam Ascension. Sayangnya, mereka juga menderita akibat malapetaka akhir hukum. Fu Dongli merasa sedikit menyesal, namun, itu sudah lebih dari cukup untuk membersihkan lawan sepertimu.
Langit dan bumi berguncang hebat, seolah tidak mampu menahan kekuatan sosok pendukung ini. Gunung dan sungai di 10 penjuru runtuh dan runtuh. Sosok ini sama sekali bukan sosok berbulu, tapi kemauan keras yang ditinggalkan oleh makhluk abadi. Ini masih keadaan setelah menderita akhir dari Malapetaka Dharma. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengerikannya kemauan penuh yang abadi ini. Pada saat ini, Su Yi merasakan krisis yang kuat, dan dia tidak ragu untuk mengorbankan pil pedang. Jianwan seukuran telur merpati, diisi dengan kekuatan kendo yang menghancurkan dunia, itu adalah hadiah pertahanan diri yang diberikan King Shi Jianxian kepada Su Yi, dan itu bisa disebut pembunuh besar. Dentang. Hampir pada saat yang sama, sosok abadi itu meninju. Saat asap dan debu menghilang, niat pedang dan bayangan abadi menghilang. Kekuatan kendo yang ditinggalkan oleh Raja Sejati dari alam Yuxia. Fu Dongli memiliki kabut di alisnya. Dia ingat, dikabarkan bahwa dalam pertempuran kuil Jiekong, ada kekuatan tak tertandingi yang duduk di kuil Jiekong untuk mendukung Su Yi. Tidak diragukan lagi, itu adalah roh mati dengan kekuatan langit. Tapi sekarang, itu hancur. Ini membuat Fu Dongli merasa sedikit sakit. Sayang sekali pil pedang ini. Su Yi juga sedikit tidak senang. Tidak diragukan lagi tidak ada gunanya menyia-nyiakan senjata yang begitu kuat di sini. Dia tidak ragu-ragu, mendesak 9 pedang terbang, menghindari dan membunuh Fu Dongli. Apakah kamu benar-benar berpikir aku hanya memiliki sarana ini? Pergilah. Fu Dongli mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Sebuah lampu tembaga berkarat naik ke udara. Lampu mimpi buruk. Ini adalah harta peri yang kuat lainnya. Su Yi terdiam beberapa saat. Keturunan dewa sangat kaya. Sebagai perbandingan, hantu-hantu di Ascension Realm hanyalah sekelompok hantu yang malang. Su Yi juga menjadi kejam, dan tanpa memikirkan apapun, dia mengeluarkan rosario yang diberikan oleh Jiekong Swordsman. Ledakan. Pada akhirnya, pedang itu akan runtuh. Dan lampu tembaga yang berkarat dan belang-belang itu juga terkoyak dan pecah dengan keras. Selalu, Su Yi dan Fu Dong merasakan sakit di hati mereka. Apapun, gunakan saja. Niat membunuh Su Yi penuh dengan keliaran, dan 9 pedang terbang meraung. Tidak mudah mati, pergi. Fu Dongli sangat marah, dia melepas liontin giok dari pinggangnya dan menghancurkannya. Ledakan. Tapi sekarang, dia tidak peduli lagi, dia ingin membunuh Su Yi sepenuhnya. Ledakan. Ledakan intensif terdengar. Su Yi mengangkat tangannya dan mengorbankan pedang bambu halus berukuran 9 inci. Pedang jimat yang diberikan oleh orang asli Hong Yun, Guang Hanzi. Terakhir kali di Wan Liu Cheng, Su Yi menggunakan pedang ini untuk memblokir gadis rok delima. Suara mendesing. Saya melihat kilatan cahaya biru, dan pedang bambu 9 inci berkedip di udara, menebas 9 kali dalam kehampaan. Betapa mengerikannya 9 hantu naga banjir itu, tetapi saat ini, tubuhnya membeku bersama, lalu meledak. Dan pedang bambu Cian juga menjadi redup, seolah-olah telah kehilangan semua kekuatannya, dan berubah menjadi puing-puing dengan keras. Pada saat yang sama, Fu Dongli akhirnya mengubah warnanya dan berkata dengan tidak percaya, pedang jimat Guang Hanzi yang digunakan peri Hong Yun untuk mengolah seni rahasia Dao abadi. Bagaimana kamu bisa memiliki harta karun seperti itu? Ledakan. Su Yi memukulnya. Fu Dongli tidak punya waktu untuk mengelak, jadi dia hanya bisa berjabat tangan, dan segera memblokir payung hitam di tangan kirinya. Ledakan. Permukaan payung dipenuhi dengan cahaya peri hitam, menghalangi pukulan Su Yi. Meskipun kekuatan reinkarnasi itu hanya menggosoknya, itu membuat tubuh jiwanya terbakar seperti api, dan itu sangat menyakitkan. Aku masih memikirkan betapa kuatnya keturunan peri sepertimu, jadi tidak lebih dari itu. Mata Su Yi penuh dengan penghinaan, dan ketika dia berbicara, dia sudah meninju. Ledakan. Terutama tangan kirinya yang memegang payung, terkikis oleh kekuatan reinkarnasi, dan menjadi hitam seperti terbakar api. Sebelum dia bisa berdiri diam, Su Yi memukulnya lagi. Sebelumnya, hilangnya 3 senjata pembunuh, Jianwan, Rosario, dan Fujian secara terus-menerus, membuat Su Yi merasakan sakitnya.
Pada saat ini, bagaimana dia bisa mengampuni orang ini dengan enteng? Ledakan. Untuk sesaat, Su Yi melontarkan tinjunya seperti hujan, membuat Fu Dongli memeluk kepalanya dan menyemprotkannya, dan langit malam penuh dengan jeritannya yang menyakitkan. Satu setelah lainnya. Pada awalnya, Su Yi mengira payung ini kuat dan perkasa, dan dia waspada. Tidak ada sihir lain. Ini membuat Su Yi benar-benar melepaskannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Payung itu bergetar hebat, nyala api bergolak keras, menangkal serangan Su Yi berulang kali. Fu Dongli, yang bersembunyi di balik harta ini, seperti bola, terus-menerus terguncang, malu, dan sengsara. Dia sangat malu sampai dia menjadi gila. Sebagai keturunan abadi, bahkan di zaman kuno, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani tidak menghormatinya. Bahkan orang-orang nyata yang melihatnya harus menghormatinya sebagai Sang Xian. Tapi sekarang, tahun telah berganti, waktu telah berubah, dia telah menjadi arwah yang mati, dan dia telah dipukuli oleh raja dari alam normalisasi, yang tidak diragukan lagi terlalu memalukan. Tiba-tiba, Fu Dongli berteriak, "Cukup. Kamu bermarga Su." Ledakan. Dia diledakkan lagi, menyeringai kesakitan. Awalnya dia tampan dan tampan, dengan sikap seperti peri, dengan sikap yang cantik, penuh percaya diri. Tapi sekarang, rambutnya acak-acakan, pipinya bengkok, seluruh tubuhnya berkedut karena sakit parah, dan dia tidak bisa dikenali. Sangat buruk. Jika ini dilihat oleh keturunan abadi yang bersamanya saat itu pasti menjadi bahan tertawaan. Fu Dongli mendesis lagi, "Berhenti. Aku kenal peri awan merah, dia." Ledakan. Tinju menembus langit dan meledakkannya dengan payung lagi. Fu Dongli sangat marah hingga dia hampir pingsan. Sebagai keturunan keluarga Xianjun, kapan dia begitu sengsara? Tidak. Pada saat yang sama, Su Yi mengerutkan kening. Kekuatan pertahanan payung ini luar biasa, tidak bisa digoyahkan sama sekali. Namun, dia tidak berhenti di situ dan terus membunuh. Dia bisa melihat bahwa Fu Dongli tidak bisa bertahan lama. Tiba-tiba, Fu Dongli berteriak. Cahaya peri yang menyilaukan mekar dari dadanya. Saat itu, Su Yi terkejut dan menghindarinya untuk pertama kalinya. Ledakan. Kekosongan di mana Su Yi awalnya berdiri terpotong oleh retakan besar, yang menyebar ke kejauhan. Di sekitar retakan, ruang itu tidak teratur, dan aura kehancuran merajalela. Su Yi tidak bisa tidak terkejut. Pada saat itulah Su Yi melihat dengan jelas bahwa di dada Fu Dongli, ada cermin pelindung jantung yang tergantung dalam bentuk 8 prisma cahaya. Ini membuat Su Yi waspada dan berkata, "Tinggalkan harta ini, aku akan memberimu cara untuk hidup." Harapan. Fu Dongli tidak bisa menahan tawa. Dia terbatuk keras sambil tertawa. Su Yi mendengus dan hendak melakukan tembakan lagi. Fu Dongli tiba-tiba menyingkirkan payung di tangannya. Ledakan. Su Yi mencoba yang terbaik untuk memblokir, tetapi dia diblokir oleh payung. Dalam sekejap mata, harta aneh ini menghilang. Pada saat yang sama, suara Fu Dongli datang dari jauh dari langit. "Su Yi, kamu menunggu kursi ini, aku tidak perlu setengah tahun, aku akan menghilangkan krammu dan mengelupas kulitmu dan menghancurkan tulangmu menjadi abu." Setiap kata, mengungkapkan kebencian dingin yang menusuk tulang. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap langit malam di kejauhan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Benar untuk berhati-hati. Ketika kita bertemu lain kali, kamu harus meninggalkan hartamu." Kekuatan Fu Dongli ini mungkin sebanding dengan Mu Yunan. Tapi orang ini memiliki terlalu banyak harta, satu demi satu, dan kekuatannya lebih kuat dari masing-masing. Ini juga membuat Fu Dongli sangat berbahaya. Seperti pertarungan sebelumnya, meskipun Su Yi memiliki keunggulan mutlak pada akhirnya, dia tidak pernah berani untuk berbuat jahat. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan itu. Pada saat terakhir, Fu Dongli menunjukkan kartu trufnya, hanya sebuah gogel, tetapi kekuatan itu luar biasa kuat. Keturunan surgawi ini memang lebih kaya dari yang lain. Su Yi diam-diam berkata. Dia ingat satu hal, Fu Dongli pernah menyebut orang asli Hong Yun, peri, tidak diragukan lagi,
bahkan di antara keturunan abadi, orang asli Hongyun sangat terkenal. Dan pengalaman hari ini juga membuat Sui menyadari bahwa di dunia sekarang ini, ada lebih banyak keturunan yang abadi. Dunia semakin hidup dan menarik. Sui tersenyum, berjalan pergi, dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan yang pekat. Sebuah pulau diselimuti kabut kelabu. Payung itu muncul begitu saja, dan payung itu terbuka, memperlihatkan sosok Fu Dongli. Tuan muda, mengapa kamu seperti ini? Seorang budak tua jangkung datang menemuinya dan memandang Fu Dongli yang terluka parah dengan heran. Di dunia ini, masih ada orang yang bisa menyakiti tuan muda. Lupakan. Wajah Fu Dongli jelek. Ketika dia memikirkan pengalaman tragis dari pertempuran sebelumnya, rasa malu yang tak terkatakan memenuhi hatinya. Aku belum menemukan hidupku. Tanya Fu Dongli. Budak tua itu buru-buru berkata, budak tua itu akan melapor kembali ke tuan muda. Kemarin, orang-orang dari bangunan abadi pedang ajaib menerima berita dari area terlarang Feixian. Kehidupan tuan muda telah dihapus dari segel jika digali, itu dapat tunduk pada kekuatan aturan Zoutian dan tidak dapat dikirim keluar dari area terbatas Feixian sama sekali. Fu Dongli disegarkan dan berkata, ketika saya pulih dari cedera, kami akan pergi ke daerah terlarang Feixian untuk berjalan-jalan. Selama saya mengintegrasikan tulang-tulang hidup saya, basis kultivasi saya dapat dipulihkan ke tingkat yang tepat. Dao tingkat. Saat itu, sosok Sui muncul di benak Fu Dongli, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan berkata, aku akan membunuh penghalang jahat Sui itu. Sui. Budak tua itu tertegun sejenak, lalu menunjukkan tampang yang luar biasa. Itu hanya reinkarnasi raja dari satu alam, yang telah melukai tuan muda dengan serius. Seolah memperhatikan ekspresi budak tua itu, Fu Dongli berkata dengan wajah dingin, masalah ini tidak boleh dibocorkan. Budak tua itu mengangguk dengan cepat dan berkata, Tuan muda, jika Anda pergi ke area terbatas Feixian kali ini, Anda dapat mengambil kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelompok abadi. Fu Dongli tercengang dan berkata, ritual macam apa ini? Budak tua itu berkata, ini adalah puja yang diadakan oleh keturunan keluarga Xianjun, Peri, Mo Qingzhou, dan mengundang banyak keturunan abadi yang telah terbangun dari kesunyian dalam beberapa tahun terakhir untuk berpartisipasi. Selain itu, kultivator abadi teratas di zaman kuno, seperti Menara Abadi Pedang Ajaib, Gunung Abadi Wanling, Gerbang Abadi Tianyin, dan Ciceng Daomen, juga akan mengirimkan kekuatan besar ke pertemuan tersebut. Fu Dongli segera terangsang dan berkata, apa yang dilakukan Mo Qingzhou? Mo Qingzhou, seorang peri dari latar belakang bangsawan, dengan latar belakang yang hebat, di belakangnya tidak hanya berdiri keluarga abadi, tetapi gurunya juga penguasa dunia abadi. Menurut berita, dalam waktu setengah tahun, tingkat alam harmoni akan menjadi. Arwah yang telah meninggal dapat berjalan di dunia dan tidak lagi dibatasi oleh aturan langit. Budak tua itu berkata dengan cepat, Peri Mo Qingzhou mengadakan pertemuan Dharma ini untuk berdiskusi dengan berbagai kekuatan, bagaimana menaklukkan dunia di masa depan. Tentu saja, yang lebih penting adalah membahas penangkapan penonton. Lagi pula, hanya kekuatan reinkarnasi yang dikendalikan oleh orang ini yang dapat menghancurkan kekuatan terkutuk itu. Fu Dongli mengangguk dan berkata, jika ada kesempatan, saya tidak keberatan jalan-jalan. Namun, lebih baik cari tahu dulu. Dia adalah keturunan abadi yang selamat dari akhir hukum. Dia jauh lebih baik dari yang lain. Keturunan abadi yang selamat dari malapetaka itu jauh lebih banyak daripada Mo Qingzhou dan yang lainnya. Seperti peri awan merah, itu sudah muncul. Namun, Fu Dongli sangat jelas bahwa dengan berlalunya waktu, kabut pada akhirnya akan menghilang, dan situasi dunia ditakdirkan untuk menjadi jelas. Di dunia berbintang ini, tidak hanya ada area terlarang Feixian, tetapi juga banyak area terlarang seperti Laut Ajaib yang tidak ditentukan dan area terbatas Xingxuan. Fu Dongli mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lupakan saja, terlepas dari ini, dalam waktu setengah tahun, aku akan membiarkan Sui mati tanpa penguburan. Dia hanya berpikir tentang bagaimana membalas dendam sekarang, dan dia terlalu malas untuk peduli dengan yang lainnya. 3 hari kemudian,
Kota terbesar di Baizu, Kota Zihe. Bengkel suci, yang dianggap sebagai tempat suci dunia astral Sendu, terletak di Kota Zihe. Dari kejauhan, ketika dia melihat garis besar Kota Zihe yang kuno dan megah, Suyi tidak bisa menahan senyum, memikirkan hal yang menarik. Di luar gerbang bengkel, ada batu misterius. Batu aneh itu lebih berat dari gunung suci. Dalam beberapa tahun terakhir, pemilik bengkel magis, Wang Pu, pernah menyatakan kepada publik bahwa jika ada yang dapat mengangkat batu aneh ini, dia dapat memurnikannya secara gratis, prajurit dewa. Insiden itu menimbulkan sensasi dan menarik banyak orang. Tetapi bahkan Raja Kerajaan Dongyu tidak dapat memindahkan batu aneh ini. Pada awalnya, Guanzu membuat pedang dunia, dan juga pergi ke bengkel Tuhan, sehingga banyak orang mendorongnya untuk mencoba mengangkat batu aneh ini. Penonton menjadi tertarik, jadi dia melangkah maju dan mencobanya. Saya tidak memikirkannya, dan saya dengan mudah mengangkat batu aneh ini yang tidak dapat dipindahkan oleh siapapun. Ini membangkitkan keheranan semua orang yang hadir, dan mereka semua berteriak bahwa, Wang Pu, Master Bengkel, akan memberikan alat pemurnian gratis kepada penonton. Wang Pu berkata sambil tersenyum, dan berkata agar penonton melihat baris kata di bagian bawah batu aneh itu. Sang Master melihat ke atas batu aneh itu dan melihat sebuah kalimat tertulis di atasnya. Hanya penonton yang mengangkatnya. Penonton tidak bisa menahan tawa. Jelas sekali, dia satu-satunya di dunia yang bisa mengangkat batu aneh ini. Dia memujinya, bagaimana dia bisa membandingkannya. Kejadian ini juga menjadi anekdot, tersebar ke seluruh dunia, dan orang-orang membicarakannya. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, dan aku tidak tahu apakah lelaki tua Wang Pu itu masih di sini. Sambil memikirkannya, Suyi sudah memasuki kota Zihe. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersandung ketika dia mencapai jarak dari bengkel. Gerbang bengkel ditutup, dan batu aneh yang menjaga sisi gerbang selama beberapa tahun terakhir telah hilang. Hanya seorang lelaki berjubah abu-abu dengan janggut dan rambut yang dicoret-coret, duduk di tangga batu di samping gerbang dengan kaki bersilang, punggung menempel ke dinding, kepalanya bersandar di lengannya, matanya terpejam. Tampaknya tertidur. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.